Selamat sore. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan tentang ide kami mengenai permainan konstruksi, yaitu Bridge Constructor. Dengan saya, Cyril Solner Mikanan Gultom, dan rekan saya, Sukmaifa Frederick. Oke, jadi mengapa kami membuat game ini? Ini dilatar belakangi oleh, pertama, kami memikirkan tentang kira-kira siapa saja sih yang terkena dampak oleh musibah yang kita kena kemarin ini tahun 2020, COVID-19. Lalu kami kepikiran tentang mahasiswa-mahasiswa yang kerjanya itu kerja dan maksudnya mereka itu belajar tentang kebanyakan tentang praktik dan juga banyak praktikum. Nah, kami kepikiran itu tentang mahasiswa teknik sipil dan juga teknik arsitektur. Nah, kami juga kepikiran tentang mereka ini karena awalnya kami mendapatkan tema tentang konstruksi. Nah, lalu kami kepikiran tentang teknik sipil ini memiliki konsentrasi jurusan tentang jalan dan jembatan. Nah, dari situ kami mencari-cari tahu tentang kira-kira udah ada nggak game atau permainan yang tentang membuat jembatan. Nah, kami mendapat game ini di Google Play bernama Bridge Construction Simulator. Nah, game ini pada dasarnya hanya menyambungkan garis saja untuk membuat sebuah jembatan. Lalu nanti dites di akhirnya apakah jembatan tersebut kuat atau enggak. Nah, lalu kami kepikiran tentang itu. Nah, kami kepikiran juga bahwa nanti anak-anak teknik sipil ini ketika mereka membuat miniatur tentang jembatan, mereka nggak perlu lagi memakai kayu atau kardus, sehingga dengan adanya game kami ini nanti kayu dan kardus dapat dikurangi penggunaannya, sehingga lingkungan kita menjadi lebih sehat dan bersih. Nah, selanjutnya kami berpikir bahwa ternyata game yang kami buat ini tidak sekompleks dengan jembatan yang dibuat oleh anak-anak teknik sipil, sehingga kami menargetkan game ini kepada remaja-remaja yang berumur 12 sampai 18 tahun karena mereka sedang dalam masa pertumbuhan intelektual dan kognitif mereka. Sehingga mudah-mudahan game ini dapat membantu mereka juga. Dan juga itu dikarenakan oleh banyak anak-anak zaman sekarang, lebih tepatnya anak kecil sampai remaja, yang lebih menyenangi game mobile dan game online. Maksudnya game digital secara umumnya. Nah, karena game-game ini mereka jadi lebih jarang berinteraksi dengan orang sekitar. Kadang ketika mereka diganggu bermain game, mereka jadi lebih agresif dan juga dapat merusak tentunya fisik mereka, mata, dan juga mereka bisa jadi jarang berolahraga dan sebagainya. Lalu kami juga ingin memberi mereka pengetahuan lebih awal mengenai kompleksitas pembuatan jembatan. Nah, selanjutnya, seperti yang saya bilang tadi, jika kalian browse di Google atau di internet dimanapun, akan muncul banyak artikel tentang pengaruh game online kepada impulsivitas anak. Dan juga dampak kecanduan game online. Sehingga game online ini dapat merusak tumbuh kembang anak. Selanjutnya, tujuan, seperti yang saya bilang tadi, kami ingin membuat anak-anak dan remaja untuk mengurangi penggunaan media digital untuk bermain game. Dengan alasan supaya mereka tidak menjadi anak-anak yang impuls dan sebagainya. Kedua, melatih kemampuan analisis, meningkatkan kreativitas, melatih logika berpikir, dan memberikan hiburan dan tantangan. Nah, poin-poin ini nantinya akan lebih relevan ketika rekan saya, menjelaskan tentang cara bermain game ini. Lalu, yang terakhir, membuat para anak-anak dan remaja menjadi lebih antusias untuk mengetahui awal pembuatan jembatan. Sehingga bisa jadi nanti mereka menemukan minat mereka lebih cepat, dan mungkin saja mereka akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi untuk mempelajari jembatan ini. Nah, jenis permainan. Seperti yang saya bilang tadi, kami terinspirasi dari Bridge Construction Simulator game mobile
dan kami mengadaptasinya kepada game nyata. Ini merupakan permainan konstruksi jembatan, di mana kami tidak menarik-narik garis seperti di game mobile, melainkan kami menggunakan rangka-rangka dan partisi-partisi nantinya untuk membuat jembatan. Kedua, target marketing, yaitu remaja berusia 12 sampai 18 tahun. Ketiga, selanjutnya jumlah pemain 1 sampai 3 orang. Nah, kami membatasi pemain dari 1 sampai 3 orang ini. Mengapa hanya 3 orang maksimal? Dikarenakan nanti jumlah partisi dalam satu kotak itu kami hitung-hitung maksimal kira-kira hanya 3 orang saja yang bisa mainkan. Jadi kami membatasinya seperti itu buat peraturan mainnya. Nanti selanjutnya kebutuhan, yang pertama rangka nanti terbagi atas 4, ada stick 1 dan 2, dan juga joint 1 dan 2. Lalu ada jalan ini hanya berupa jalan lurus, nanti panjangnya kemungkinan terbagi atas dua panjang. Selanjutnya 3, mobil mainan. Nah, beratnya ini kami perkirakan sekitar 80 sampai 120 gram untuk endgame dari permainan ini nanti, di mana mereka akan menggunakan mobil mainan ini untuk mengetes kekokohan jembatan yang mereka buat. 4, property start and finish. Nanti property start and finish ini seperti namanya akan menjadi barang untuk start and finish jembatan, di mana startnya nanti mereka akan membuat jembatan mulai dari properti tersebut, mereka akan sambungkan dengan jalannya juga sampai ke finishnya. Lalu yang terakhir ada pilar pembantu rangka jembatan. Nah, pilar pembantu rangka jembatan ini digunakan apabila jalan tersebut tidak memiliki rangka kokoh yang bisa menahannya di bawah. Lalu selanjutnya kebutuhan. Nah, ini contoh desain awal dari kebutuhan yang tadi sudah saya paparkan. Mobil mainan kira-kira mobilnya akan berbentuk seperti itu. Untuk besarnya tidak seperti itu. Kira-kira, nah untuk skala besarnya ini belum sesuai dengan barang jadinya nanti. Nah, itu ada pilar 1, pilar 2, pilar 3. Jika dilihat itu ada titik-titik bulatan kecil putih pada mereka. Nah, itu nanti digunakan untuk merangkai jembatan tersebut, di mana nanti stick dan juga nanti ada penghubung jalan. Nah bisa dilihat pada tampak samping jalan juga ada bulat-bulat putih. Nah, bulat-bulat putih itu tempat masuk bulatan untuk menyambungkan rangka jembatan nanti. Stick 1 di mana dua ujungnya itu nanti itu dua-duanya bulatan yang dimasukin ke lubang nanti. Nah, stick 2 yang bagian bawahnya itu bisa dilihat ada lubang putih, itu lubang buat masuk, dan yang atasnya sama seperti stick 1, lubang buat bukan lubang, maaf, itu adalah bulatan yang dipakai untuk masuk ke lubang tersebut. Nah, joint 1 dan joint 2 ini nanti akan menjadi penghubung jembatan untuk jika jembatan tersebut membuat sudut yang baru. Nah, itu ada start and finish property dan juga jalan. Nah, kira-kira contoh lubang joint pada rangka dan joint 1 dan 2 nanti seperti ini. Nantinya dengan joint yang seperti ini mereka bisa dipakai buat mengatur sudut dari rangka tersebut. Maksimal sudut jika dilihat pada gambar ini, contohnya maksimal kira-kira bisa mencapai 45 derajat paling lancipnya. Bisa juga sampai 30 derajat kemungkinan. Selanjutnya cara main akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara bermain. Cara bermainnya sendiri itu ada dua. Yang pertama itu bermain sendiri, dan yang kedua itu bisa bermain bersama, yang dapat diisi 2-3 orang. Oke, next. Nah, untuk main sendiri itu ada dua. Yang pertama itu challenge 1 atau time trial, di mana pemain bermain sesuai dengan batas partisi yang telah ditetapkan dan waktu yang telah ditetapkan. Terus yang kedua, pemain membuat desain jembatan yang kokoh dengan partisi yang sudah ditetapkan. Ada 3 kelas jumlah partisi yang ditetapkan, yaitu kecil 50 partisi, sedang 100 partisi, dan yang besar itu 200 partisi. Nah, untuk challenge kedua itu problem solving, di mana pemain membuat desain sesuai dengan yang sudah ditetapkan,
Terus pemain mencari masalah pada desain jembatan tersebut. Lalu pemain memperbaiki kesalahan desain pada jembatan tersebut. Jadi untuk challenge kedua ini sudah disediakan desain, lalu di situ ada suatu masalah dan pemainnya disuruh untuk memecahkan masalah. Next. Nah, untuk cara bermain untuk bersama itu, yang pertama pemain bermain sesuai dengan batas partisi yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, pemain membuat desain jembatan kokoh dengan partisi yang sudah ditetapkan. Ada 3 kelas jumlah partisi yang ditetapkan, yaitu yang pertama itu kecil, sebanyak 50 partisi, sedang 100 partisi, dan yang besar itu 200 partisi. Poin keempat, poin yang diberikan berdasarkan kecepatan membangun jembatan. Nah, orang yang tercepat itu akan mendapatkan 3 poin, sedangkan yang kedua tercepat itu mendapat 2 poin, dan yang terakhir itu hanya mendapat 1 poin. Lalu poin yang diberikan berdasarkan kekokohan jembatan. Nah, jadi jembatan yang paling kokoh akan mendapatkan 3 poin, dan yang kedua itu mendapat 2 poin, dan yang terakhir akan mendapatkan 1 poin. Sedangkan jembatan yang rubuh tidak akan mendapatkan poin. Oke, next. Nah, perkiraan harga produk. Jadi harga yang kami tetapkan itu sebesar Rp160.000. Nah, dengan detail biaya sebagai berikut. Untuk biaya kemasan kurang lebih 10.000 per produk, untuk biaya pembuatan produk kurang lebih 70.000 per produk, dan biaya pengemasan atau distribusi itu sekitar 30.000 per produk. Nah, keuntungan yang kami dapat itu kurang lebih 50.000 per produk. Nah, kami juga menargetkan untuk penjualan produk tersebut minimal tuh 100 produk per bulan. Oke, next. Nah, berikut adalah desain poster dari kami yang berisi tentang informasi-informasi game kami. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan? Itu saja dari kami. Sheryl? Terima kasih.